Kalau Anda mau tenang dekat Tuhan, jangan panik seenaknya. Jangan marah kesumat. Miliki Allah dalam hati. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba seperti biasanya di balik salibmu yang luar biasa. Berkati umat Tuhan dengan damai dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya juga mau bicara tentang perasaan tenang dekat Allah. Ambil Alkitab, buka di Mazmur 62, dan siapkan catatan. Perasaan tenang dekat Allah, damai sejahtera yang sejati, bukan yang semu. Rahasianya di mana? Kita buka Mazmur 62, ayat ke-1, saya baca dulu. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Saya kasih background story dulu. Tentunya kita tahu Mazmur 62 ini adalah Mazmur Daud atau nyanyian yang digubah oleh Raja Daud. Nah, lagu ini menurut Yedutun. Yedutun ini siapa? Yedutun adalah seorang worship leader di zaman Raja Daud. Jadi sangat mungkin bahwa Daud menulis liriknya, Yedutun menaruh melodinya. Karena orang ini adalah seorang musisi yang sangat bakat sekali. Nah, Yedutun ini di kitab Tawarik, keluarganya dia adalah usher atau porter. Mereka adalah penjaga gerbang di tempat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel memuji dan menyembah. Kalau hari ini seperti gereja. Mereka mereka terlibat dalam pelayanan yang sangat ordinary. Itulah si Yedutun dan putra-putri dengan putra-putra dan anak-anaknya. Mereka adalah bukan hanya usher, bahkan porter. Porter itu apa sih? Kalau kita di airport, kita mau terbang, di luar sana kan ada banyak bapak-bapak siap untuk mengangkat koper Anda. Mereka adalah kuli bandara. Nah itulah. Jadi ternyata Yedutun ini, sekalipun dia itu sangat mulia sebagai worship leader, WL, di zaman yang tiada duanya untuk puji-pujian, yaitu di Pondok Daud yang ternama. Namun demikian, dia juga terlibat dalam perkara sederhana. Anak-anaknya pun tidak pilih-pilih ministry. Saya kasih sedikit prelude dulu. Kalau orang yang mau jadi pemimpin, dia harus melayani lebih dulu. Kalau kita bisa melayani dengan baik, kemungkinan besar kita bisa memimpin dengan baik. Dan seorang pemimpin, gak peduli semulia apa, setampil apa pelayanannya, janganlah kita malu untuk pelayanan biasa. Seperti Yedutun ini, bahkan kalau perlu jadi kuli di rumah Tuhan, untuk membantu angkat-angkat kursi. Karena kalau kita itu bisa rendah hati, hati kita mudah tenang. Karena damai sejahtera itu reservasi hanya bagi orang-orang yang rendah hatinya. Saya seringkali menyebut bahwa humility is always the cousin of peace. Damai sejahtera atau perasaan tenang dekat Allah itu ternyata adalah sepupunya kerendahan hati. Jadi mulai dengan itu dulu. Kalau kita rendah hati di kaki Yesus, kita temukan damai sejati. Ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bagaimana caranya kita bisa merasa tenang ya? Tentunya harus dekat dengan Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah, itulah satu-satunya damai sejahtera. Nah, kunci nomor 1 di sini adalah poin pertama. Memiliki Allah di dalam hati. Tulis, catat itu. Memiliki Allah dalam hati. Bawa Tuhan kemana-mana. Nah, Daud bicara begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tahu bahwa itulah lokasi damai sejahtera. Dekat Tuhan. Karena itu orang yang jauh dari Roh Kudus tidak tenang hidupnya. Orang yang melarikan diri dari hadirat Allah dan memilih untuk hidup bertentangan dengan firman, tidak bisa damai hatinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Perhatikan itu. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sungguh-sungguh Daud ini sangat merasa dirinya memiliki Tuhan. Ya siapa sih yang bukan milik Allah? Alam semesta ini kan ciptaannya.
Semua orang baik dan jahat semuanya adalah milik Tuhan. Memang Tuhan akan hakimi di akhirat. Tetapi Tuhan yang punya, Dia yang empunya segala sesuatu. Bumi, langit, dan seluruh isinya. Tetapi tidak semua orang memiliki Allah dalam hati. Daud tahu secara teori. Kita juga tahu sih, siapa yang gak pernah dengarkan Injil? Tuhan adalah keselamatan, kalau dari ayat 2 dan 3. Tuhan adalah gunung batu. Lalu keselamatan diulang sekali lagi. Betapa pentingnya itu. Lalu kota benteng. Tapi Daud gak puas dengan semua atribut Allah itu atau semua sifat. He wasn't content knowing that God is all that. Bahwa Tuhan itu semua yang disebut tadi, kota benteng, keselamatan, gunung batu. Tapi Daud bubuhkan tanda tangannya di situ. Rasa memiliki Allah itu sangat tinggi di dalam hatinya. Berarti orang ini hatinya melekat pada Tuhan. Maka Tuhan meluputkan. Maka Tuhan mendengarkan ketika dia teriak, berseru minta tolong. Daud membubuhkan tanda tangan, inisialnya ada di situ dengan kata ini. Di balik setiap atribut Allah atau sifatnya, gunung batu dia tambahin ku, gunung batu ku, kota benteng ku, keselamatan ku. Dia sangat memiliki sense of ownership atau perasaan memilikinya itu sangat tinggi. Lain cerita dengan Raja Saul. Raja Saul waktu ditegur ketika dia salah, dia nggak taat pada firman Allah. Samuel datang untuk mengkoreksi, untuk menegurnya dengan keras. Raja Saul bukannya bertobat, dia berkata begini, kasih aku hormat di depan umatku. Salah rasa memiliki. Itu umat Tuhan, dia rasa itu umatnya dia. Kasih hormat dong di depan umatku. Kalau kamu hormati aku di depan umum, aku akan kembali melayani Allahmu. Terbolak-balik. Umat Tuhan diklaim sama dia. Allahnya dia dilempar-lemparkan. Dia berkata, kalau kamu menghormati saya akan layani Tuhanmu. Tapi Daud gak begitu. Dia selalu berkata, dialah Tuhan dan Rajaku. Kota benteng dan keselamatanku. Gunung batuku. Rasa memiliki Allah sangat tinggi. Cintai Tuhan dalam hati. Dalam jiwamu harus tinggal hadirat Allah. Jangan jadikan Tuhan itu agama. Jadikan Tuhan itu hubungan. Jangan hanya hubungan pribadi doang. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tapi Pastor Philip, saya nggak layak. Justru orang nggak layak itu yang harus masuk hadirat Allah untuk dilayakkan. Justru yang namanya orang Farisi merasa dirinya layak. Si ahli Taurat itu di bait Allah doanya munafik dan berkata, aku puasa sekian kali. Aku memberi itu dan ini. Tapi pemungut cukai itu memukul-mukul dadanya dan berkata, Tuhan ampuni aku, mohon terimalah diriku. Dan Tuhan berkata dalam perumpamaan itu, orang berdosa yang berseru, yang apa adanya dengan Tuhan, yang mendekat dengan hatinya dan merangkul hadirat Allah, orang itu pulang dibenarkan. Demikian pula dengan Yudas Iskariot, kalau Anda perhatikan. Dia nggak pernah sekalipun sebut Tuhan Yesus itu Tuhannya, seperti Petrus. Contohnya, Petrus itu banyak salah. Tapi dia sungguh-sungguh di dalam hatinya memiliki Allah. Rasa memilikinya tinggi dan berkata, you are my God. Engkaulah Mesias, juru selamatku. Engkaulah Tuhan dan Allahku. Yudas selalu sebut dia, pol-polnya maksimal hanya guru. Jangan begitu. Kalau sama Tuhan Yesus itu rasa memiliki, dialah Tuhan dan juru selamatku. Kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan secara pribadi, jadikan saat teduh bersama ini waktu yang paling mulia. Ikuti saya berdoa nantinya. Dan undanglah Yesus dalam hatimu. Percayalah, mulai hari ini, Yesus bukan lagi menjadi tokoh agama, tokoh Alkitab. Dia bukan menjadi salah satu ilah. Dia menjadi satu-satunya jalan dalam hidupmu. Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Allah yang kekal. Raja damai. Ayat yang keempat. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Ayat 4 dan 5 adalah poin kedua. Perasaan tenang dekat Allah itu harus ada suatu tindakan dari kita secara iman disengaja. Nomor 2, catatlah, membatasi keluhan dalam jiwa.
Kelihatannya penulisan Mazmur ini dengan dibubuhi melodi oleh Bapak Yedutun, lirik dari Daud ini keluar dari kesesakan jiwanya. Kayaknya Daud sedang dirundung masalah. Entah apa, tapi kedengarannya serius. Dan ayat 4 dan ayat 5 didedikasikan untuk keluhan. Untungnya Daud itu tidak membiarkan keluhan merajalela. Dia nggak bersungut-sungut akhirnya. Dia kasih saham keluhan dalam jiwanya hanya 2/13. Ini kan total 13 ayat. Mazmur pasal 62. Hanya 2 ayat saja untuk keluhan. 2/13 itu kira-kira kalau nggak salah sekitar 15% saja. Jangan izinkan keluhan itu menguasai 90% pikiran. Sekalipun masalahmu besar, Tuhan mengerti. Persoalanmu nyata. Daud juga, bahkan seringkali Daud diancam nyawa. Tetapi Daud hanya memberikan 2/13. Batasilah keluhan dalam jiwa. Kasih sela. Setelah mengeluh, sela dulu. Mengeluh itu perlu. Karena kita harus curhat sama Tuhan. Kalau enggak nanti jangan-jangan kita menyangkali keadaan. Jadi perlu jujur sih. Tuhan cinta dan sayang dengan orang yang batinnya jujur apa adanya. Tapi apa adanya bukan berarti kita kalah. Apa adanya bukan berarti kita terbawa arus. Apa adanya itu seringkali ala kadarnya. Kita curhat secukupnya, setelah itu berimanlah. Setelah itu akuilah firman. Setelah itu pujilah Tuhan. Ya. Saya belajar banyak bagaimana cara mengeluh. 4 dan 5 ini seni mengeluh. Jadi bukan berarti mengeluh itu dosa. Tetapi mengeluh itu ada caranya. Caranya begini, ayat 4 ini adalah keluhan Daud terhadap musuhnya. Atau dia mengeluh kepada musuh-musuhnya. Boleh nggak kita mengeluh sama orang? Lah kalau contohnya kita di restoran nggak keluar nih makanan. 1 jam nggak keluar. Gimana? Kita juga bisa mengeluh. Tetapi jaga kata-kata. Mengeluh boleh, nggak perlu berdosa. Ini caranya Daud mengeluh kepada musuh-musuhnya. Namun dia tidak berdosa dengan mulutnya. Ayat 4 sekali lagi. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Seseorang di situ adalah dirinya sendiri. Dia menaruh dirinya sebagai pihak ketiga dalam Mazmur ini. Anda boleh mengeluh, tapi hati jangan terlalu terbawa-bawa. Keluhan Anda meskipun untuk dirimu, jadikan dirimu yang mengeluh itu pihak ketiga. Seseorang. Berapa lamakah kamu, pihak kedua itu, hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Kalian tuh mau saya hancurkan? Hai kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring. Aku ini tidak kuat-kuat banget. Kekuatanku juga ada batasnya. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Seperti Daud itu bukan memohon, tetapi seperti dia itu berkata, tolong berbelas kasihanlah. Tolong pahami situasi. Tapi hatinya dia jaga. Dia tidak dengan mulutnya berdosa keluar sumpah serapa. Apalagi mengutuki mereka. Biar Tuhan yang mengutuki siapa. Biar Tuhan yang memberkati siapa. Tuhan meninggikan, Tuhan merendahkan. Tuhanlah hakimnya. Tugas kita hanyalah memberitahukan di mana keluh kesah kita. Di mana hak kita. Dan bagaimana orang lain menyalahi hak itu. Lalu serahkan penghakimannya ke Tuhan. Sementara hati ini tolong dijaga dengan segala waspada. Melekatlah pada Allah, miliki Allah di dalam jiwa. Berapa lama kamu mau begini, bro? Kamu kok begitu terus sama aku? Kenapa kasar kata-katamu? Kenapa kamu fitnah saya? Saya tidak begitu loh. Apa yang telah saya perbuat kepada kamu? Sehingga kamu membenci aku demikian rupa. David was reasoning. Dia sedang reasoning itu apa ya? Dia sedang menceritakan, dia sedang menjelaskan yang masuk akal. Dia sedang bukan berdebat, tetapi dia sedang bertukar pikiran. Dia jaga agar hatinya jangan terlalu panas supaya adem pikiran. Dia berkata, harusnya tidak begini loh. Apa alasanmu membenci aku? Aku ini dinding yang sudah miring, hendak roboh. Kamu kok tendang-tendang begitu? Dia nggak ngancam-ngancam. Dia tidak berkata, Tuhan hancurkan kamu, Tuhan balas kamu. Nggak ada begituan. Boleh mengeluh, harus bahkan. Tapi perhatikan caranya. Tidak segala cara dihalalkan. Hanya karena Anda yang benar, orang lain yang salah. Hanya karena tujuannya benar, bukan berarti segala cara diterima. Lalu ayat 5,
adalah keluhan Daud bukan kepada musuh-musuhnya, keluhan Daud kepada Tuhan tentang musuh-musuhnya. Dia mengeluh tentang mereka. Mereka, sekarang dia berkata mereka, tadi kan dia beritahu kamu, sekarang dia pakai kata mereka. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Ini dia bicara tentang dirinya sendiri. Mereka suka kepada dusta. Dia curhat sama Tuhan, curhat sama Bapa. Dia curahkan hatinya, di mana dia kesel sama mereka. Tuhan, mereka itu hanya bermaksud menghempaskan aku. Maksud mereka itu nggak baik. Udah jelas sekali, ini bukan asumsi. Mereka memang mau aku jatuh. Pembunuhan karakter terjadi. Mereka suka pada dusta yang mereka lontarkan itu loh. Daud itu bicara fakta. Dia nggak bicara perasaannya. Yang mereka sebar-sebarkan itu nggak benar tentang aku. Aku nggak pernah berbuat begitu. Aku nggak pernah ngomong begitu. Dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Daud jadi ingat waktu lagi pesta, atau lagi diundang ke rumahnya, atau lagi ada acara apa. Orang-orang ini manis-manis, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tuhan berkata, tapi Daud tahu orang itu berbuat apa di balik layar. Ketika dia membalikkan badannya, mereka menusuk dari belakang. Daud berkata, orang-orang ini Tuhan, mereka memberkati dengan mulutnya. Tapi dalam hatinya mereka mengutuki saya. Daud nggak suruh Tuhan, Tuhan, kau harus begini. Kau harus bela dengan cara begini. Biarkan mereka bernasib demikian. Dia nggak suruh Tuhan begini dan begitu. Coba kalau Anda baca ayat 5. Dia tidak membuat konklusi. Dia hanya mencurahkan hati. Lalu serahkan ke tangan Tuhan. Lalu dibubui, berikutnya bukan dibubui, ditutup dengan kata Selah. Udah, enough is enough. Kalau Anda mau tenang dekat Tuhan, jangan panik seenaknya. Jangan marah kesumat. Miliki Allah dalam hati. Lalu setelah itu, batasi keluhan dalam jiwa. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Repetisi. Apakah Anda sadari? Diulang lagi dari ayat yang ke-2 dan 3. Tapi kalau kita baca dengan seksama dan teliti, ini satu oktav lebih tinggi. Awal mulanya di ayat 2 dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau bisa selamat udah pas-pasan, itu rescue. Seperti orang sedang berada di rumah kebakaran, lalu setelah itu ditolong oleh pemadam kebakaran, lalu digendong keluar anak kecil, nenek tua. Selamat aku, haleluya. Daud sudah tidak di level itu. Kalau seksama kita baca ayat 6 bunyinya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, masih sama. Sebab daripadanya lah harapanku. Tiba-tiba secercah harapan setelah dia keluh kesah, gundah gulana. Ketenangan itu cikal bakal pengharapan. Kalau Anda tenang dulu, pengharapan bisa masuk kemudian. Dengan mudah Tuhan bicara, memberi janji yang baru. Ini satu oktav lebih tinggi. Lalu muncul kata-kata yang sama tadi, gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku. Dengan dibubuhi ku di akhir setiap atribut dan sifat Allah. Dia berkata, itulah Allah saya, itulah Tuhanku. Daud itu percaya pada Tuhannya. Dan kepercayaannya bukan teori doang. Dengan segenap hati. Daud GR dulu, gak apa-apa sih. Mending GR daripada ragu. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 8 sekali lagi, pada Allah, with Him. Tuhan itu begitu, lalu dia lay claims to His Lord and God. Dia berani mengklaim apa yang jadi hak warisnya sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, dan orang pilihan Tuhan. Boleh nggak kita mengklaim sesuatu dari Tuhan? Boleh. Sangat-sangat boleh. Asal itu tertulis dalam firman dan memang itu sifat Tuhan. Klaimlah. Karena kita berhak untuk percaya. Boleh kita percaya. Percayalah. Tapi janganlah kita menuntut. Kita berhak percaya, bukan berhak menuntut. Tapi percaya, nggak ada batasnya. Percayalah sekeras-kerasnya. Percayalah sepenuh-penuhnya, segenap-genapnya.
Percayalah sejauh-jauhnya, sejauh hatimu bisa percaya, percayalah, jangan ragu, jangan bimbang. Setinggi-tingginya percaya, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya percayalah kasih Yesus. Percayalah dia sanggup, percayalah dia mampu, percayalah dia mau. Gak apa-apa. Tapi kalau ada jiwa menuntut, nah disitulah seringkali orang kecewa dan kepahitan. Kok bisa sih kepahitan sama Tuhan? Emangnya kita siapa? Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Berubah lagi nih. Sekarang Daud berada di posisi pemberi. Dia mengajari dan dia bicara ke umat Tuhan. Hei umat Tuhan, hai jemaat, percayalah kepadanya setiap waktu. Berubah dari yang awal pertama, dia memiliki Allah, dia mengakui Tuhan, lalu dia mengeluhkan kepada Tuhan tentang musuhnya, lalu mengeluh langsung kepada orang-orang yang dia bisa. Orang-orang yang bisa dia tegur. Tapi sekarang tiba-tiba dia jadi pengajar. Gimana sih ini? Gini loh, di ayat 9 ini Daud sudah mengalami kemenangan dalam jiwanya. Dia sudah tenang dekat Allah. Karena hatinya dekat. Ya, karena hatinya dekat dengan Tuhan dan sudah fokus hatinya nggak ke situ. Pada kekecewaan, ketidakadilan yang dia rasakan, gimana perlakuan manusia, atau situasi kondisi keadaan, meskipun masalahnya masih ada. Kan ini doa, ini nyanyi. Kan di luar sana mereka masih merencanakan yang bukan-bukan. Mereka masih mau melakukan sesuatu yang jahat kepada Daud. Tetapi Daud sudah menang sih. Dalam rohnya dia sudah victory. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dia taruh dirinya sebagai pengajar. Curahkan isi hatimu di hadapannya ya. Allah ialah tempat perlindungan. Selah. Tempat perlindungan kita, selah. Yang ketiga, perasaan tenang dekat Allah. Yang ketiga adalah melayani kebutuhan jiwa-jiwa. Paling tenang itu ya, kalau kita sudah menang. Lalu kita bisa melayani orang lain dan memperhatikan kebutuhan orang lain. You know, ministry is very good for you and me. Pelayanan itu baik untuk kita loh. Pelayanan jikalau dijalankan dengan benar, dengan sikap hati yang benar pula, akan mendatangkan damai sejahtera. Makanya pelayanan bisa jenuh itu salah fungsi ministry dalam hidupmu. Ada orang berkata, aku harus jaga diri supaya bisa melayani. Salah. Ya iya betul, kita harus jaga diri. Tapi sebenarnya, sejujurnya, pelayanan itulah yang menjaga kita. Gara-gara kita pelayanan, kita takut jatuh dalam dosa. Nanti orang pikir apa? Itu bukan takut akan manusia loh. Tapi takut untuk menjadi batu sandungan. Itu salah satu daripada kekang pelayanan. Betapa indahnya, ministry protects us. Pelayanan itu membuat kita itu jadi lebih stabil orangnya dan hidupnya. Jadi, kalau kita mau betul-betul mendapatkan rasa tenang yang sejati dekat Tuhan, harus pelayanan. Pelayanan nggak tentu harus yang formal atau apa, minimal peduli dengan orang lain. Selama masa pandemi, terus terang saya beritahu, saya dan tim, kami merasakan sukacita, damai sejahtera. Mau tahu kenapa? Karena kami melayani Anda. Kami tidak melulu mikir tentang diri sendiri, ketakutan, jangan sampai nanti sakit. Kita juga jaga diri. Tapi kita tidak biarkan pikiran kita fokus hanya ke situ melulu. Kita mikirkan dirimu, saudara-saudaraku, jemaat tercinta. Itu membuat kita sukacita dan menambah damai sejahtera. Membuat hidup kita itu tenang. Karena Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita. Karena kita diam-diam di hati ada perasaan begini loh. Tuhan yang punya kepentingan kok atas hidupku. Karena hidupku jadi alat. Jadi instrumen kasih karunia-Nya. Masa Tuhan akan serahkan saya? Masa Tuhan akan serahkan kami? Pelayanan membuat kita jadi percaya diri. Dan percaya Tuhan lebih lagi. Menjadi confident orangnya. Ya, itu dia. Karena itu janganlah biarkan dirimu menganggur secara rohani ya. Sekalipun mungkin ministry tidak seperti dulu, belum terbuka social distancing hari-hari ini. Tapi sebenarnya bisa loh. Kalau kita cari-cari, pasti ketemu. Pelayanan itu bisa dalam cara yang paling sederhana. Memperhatikan orang lain yang kita sudah kenal. Termasuk keluarga terutama. Kita bisa memperhatikan si itu gimana ya. Bisa saya doakan nggak hari ini ya? Saya rasa orang nggak akan menolak doa di zaman-zaman seperti ini. Pelayanan nggak harus formal. Pelayanan itu selalu personal.
Bisa kok. Buktinya kita kalau mau cari-cari salahnya orang aja ketemu. Masa cari-cari pelayanan nggak bisa? Pelayanan itu bukan tampil. Roh tampil itu bukan pelayanan. Meskipun pelayanan juga ada sebagian yang harus menampilkan orang. Tetapi pelayanan itu adalah beban. Beban ilahi. Supaya hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang lain ditolong karena kita. Pelayanan adalah roh pembantu. Kita ingin membantu. Saudara-saudara kita ingin membantu tetangga kita. Setelah menang ya, ayat 10 Anda perhatikan, indah sekali. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Apa sih? Lihatlah, hanya angin saja. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Beda ya nafasnya sama ayat 1, 2, ayat 2 dan 3 dan sebelumnya. Apalagi ayat 4 dan 5. Berat rasanya dia itu lagi ngalami tekanan dalam batinnya. Ayat 10, ringan. Kayak angin aja. Terserah apa kata mereka. Kalau hati kita sudah nggak di sana, apalagi kalau fokus hati kita sudah melayani. Peduli amat apa kata dunia. Cara pandang mereka. Kita sudah nggak di situ, kita sudah menang. Karena sekarang kita punya attention, perhatian adalah pada kebutuhan orang lain. Aduh, segala sesuatu jadi ringan. Kalau kita hidup bagi diri sendiri, persoalan kita terasa paling berat sedunia. Kayaknya berat sekali hingga depresi mau bunuh diri. Tapi ketika kita melayani, pertama-tama melekat di hati dulu. Hati kita dekat Allah, bawa Tuhan kemana-mana. Kita batasi keluhan, kita isi dengan hal-hal yang lebih berguna. Lalu kita pelayanan. Rasanya persoalanku tetap sama tuh kiloannya. Tapi aku lebih kuat mengangkatnya. Tidak terasa seberat dulu. Malah justru kok terasa ringan ya? Kok terasa selesai ya? Angin saja. Karena kita nggak berharap sama manusia. Siapa aja yang dianggap angin di sini? Lihat, hanya angin saja orang-orang yang hina, orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Dusta orang-orang mulia. Gini, orang hina. Kita nggak berharap pada manusia yang hina. Kita nggak berharap lagi. Manusia hina di sini mungkin orang yang tidak bisa menolong kita. Mereka yang mau, tapi nggak mampu. Jadi banyak orang itu, aku ingin tolong kamu, tapi aku nggak bisa. Kita nggak gampang kecewa kalau hati kita melekat pada Allah. Itulah orang hina. Termasuk mereka yang berkata, aku ingin lo bantu kamu untuk bisa selesaikan hutang, tapi aku sendiri juga miskin harta. Orang hina itu artinya mereka yang mau, tetapi mereka tidak mampu. Mengecewakan bukan? Di dunia ini banyak kekecewaan. Lebih banyak yang mengecewakan daripada orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menolong kita. Tapi suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Di dunia juga banyak orang yang mampu menolongmu tapi nggak mau. Pemberi harapan palsu. Janji-janji, nanti eksekusinya mengecewakan. Tadi janjinya mau kasih orderannya ke saya. Kok enggak? Jangan berharap sama manusia, berharaplah pada Tuhan. Kamu janji menolong aku, tetapi ketika pertolonganku butuhkan, kamu udah ada di rumah, di mana-mana dicari juga nggak temu. Di mana-mana aku cari kamu nggak ada. Justru di waktu aku paling membutuhkan, kamu udah ada di sana. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia, yaitu orang yang mampu sebenarnya, tapi nggak mau menolongmu. Paling maksimal hanya memberi janji palsu. Jangan kepahitan sama orang begitu. Ringan saja, enteng di hati. Asal 1, 2, 3 ini, perasaan tenang, dekat Allah. 1 apa? Memiliki Allah dalam hati. Sudah punya Yesus nggak di dalam hatimu? 2, membatasi keluhan dalam jiwa. Miliki disiplin yang tinggi untuk berkata, enough is enough. 2/13 saja. 3, melayani kebutuhan jiwa-jiwa di sekelilingmu. Tenanglah saudaraku, Tuhan lebih dekat dari yang Anda kira.